Haleluya. Pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini. Kita berhenti dari semua aktivitas kita dan kita menyediakan waktu kita hari ini untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mari bukan hanya kita beri waktu kita pagi hari ini, tapi berilah kehidupan kita. Bawa kehidupan kita pagi hari ini di hadapan Tuhan menjadi persembahan. Menjadi persembahan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini kami ada. Pagi hari ini Tuhan kami melayani Engkau. Semua karena anugerah.
yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari naikkan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Lepas semua aku di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Amin. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi angkat pujian ini. Glory, glory, glory. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengikut Yesus, itulah kekuatan hatiku. Amin. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan lagi selalu. Terima kasih Tuhan. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Nyanyikan pujian ini. Hosana, Hosana. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana. Haleluya. Haleluya. Hosana, Hosana.
kami kepada Engkau Tuhan. Memuliakan, meninggikan, mengagungkan Engkau Allah kami yang besar. Terima kasih banyak Tuhan. Kami sungguh bersyukur pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini bersama dengan seluruh sidang jemaat Tuhan dalam persekutuan yang indah, sebab Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami membawa setiap persembahan kami Tuhan, masing-masing kami Tuhan. Kami membawa persembahan kami, yaitu hidup kami yang sudah Engkau tebus, yang Engkau tolong, yang Engkau pulihkan, yang Engkau baharui, yang Engkau benarkan dan kuduskan, sehingga menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga. Terima kasih Roh Kudus. Semua boleh berjalan dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Dia Allah yang besar. Amin. Allah kita dahsyat. Amin. Amin. Mari dengan penuh sukacita, dengan hati yang bangga, sebab Allah kita luar biasa. Kita angkat pujian ini. Allahku dahsyat. Haleluya. Dari seluruh penjuru bumi, mengagungkan Engkau Tuhan, meninggikan Engkau Tuhan. Dari utara ke selatan, oh terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Dari pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, amin. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya dicitrakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Oh dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, yes, sujud menyembah. Amin. Oh Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Oh dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Amin. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, haleluya. Allahku dahsyat, amin. Seluruh bumi sujud, yes, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat, seluruh bumi sujud menyembah.
Dia besar. Haleluya. Kami punya Allah yang besar. Engkau Tuhan. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Mari proklamirkan ini. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Oh, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Katakan kuasa Yesus dalam namanya. Engkau luar biasa, luar biasa. Oh, berkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Katakan Dia hidup dan berkuasa. Haleluya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, oh berkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, oh perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Mari dari awal lagi, angkat pujian ini. Haleluya. Oh glory. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Amin. Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar
kepada Allah kami yang kekal. Haleluya, haleluya. Dasar dari yang ku harapkan, amin. Bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Katakan bersama, bersama rohmu, haleluya. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, haleluya. Glory. Dengan segenap hati Raja, amin, haleluya. Glory, haleluya, amin. Katakan tinggi namamu dipuji. Tinggi namamu dipuji, oh hormat kemuliaan, amin. Sorak dengan segenap hati Raja, haleluya, amin. Tinggi namamu dipuji, tinggi namamu dipuji, amin. Hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, amin. Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Haleluya, haleluya. Engkau Allah kami yang besar, Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Haleluya. Saya bisa merasakan dari tempat ini bagaimana roh kita terangkat memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Biarlah kita terus meluaskan kuasa Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita. Kita tidak buang waktu hari ini, tapi kita memberi waktu kita yang terbaik. Saya percaya pagi hari ini setiap kita sudah mempersiapkan, sekali lagi mempersiapkan hidup, mempersiapkan hati kita untuk kita datang ke tempat ini. Dan saya percaya di hati yang sudah dipersiapkan itu ada sukacita dan damai sejahtera yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kita. Dia sungguh Allah kita yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara di setiap musim kehidupan kita. Dia ada bersama dengan kita. Entahkah kita ada di lembah, sedang menjalaninya, percayalah Allah tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Sebab Dia menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya, 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 haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguh
bersamaku di setiap musim hidupku. di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Ini janji Tuhan bagi saya dan saudara. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Di jiwaku Amin. Karena bersama Tuhan. adalah bersamamu. Haleluya. Haleluya. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Saya rindu jemaat angkat pujian ini. Mari jemaat. Engkau jemaat, mari angkat lagi pujian ini. Bersamamu Tuhan. Mari dengan bangkit berdiri, kita angkat bersama pujian ini. Bersamamu Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu Tuhan. Perkenananmu ya Glory, glory, glory. bukan hati. Glory,
hampiri Allah kita saat ini. Haleluya. Mari kita hampiri Dia dengan pujian, dengan hati dari Haleluya. Haleluya. dengan penyembahan kita saat ini kepada Tuhan. Mari kita sembah Dia. Mari kita muliakan Dia. Bawa keluh kesahmu, bawa pujianmu ke hadiratnya saat ini. Biar Dia dipuji, ditinggikan. Biar hanya Dia yang kita andalkan. Haleluya. 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 Kami panggil Engkau Bapa. Haleluya. Haleluya. Ralamasi, ya 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 ralamasi. Oh Yesus, kami sembah, kami sembah Kau Yesus. Glory, glory, glory. Hallelujah. Hallelujah. Ya Rabbas. Hallelujah. 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 Inilah sorak kami Tuhan. Sorak orang-orang yang mengandalkan Engkau Tuhan. Sorak orang-orang yang rindukan Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Di saat ini pun kami ada, kami tahu Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Engkau ada bersama-sama dengan orang yang patah hatinya, remuk hatinya Tuhan. Engkau ada bersama-sama dengan orang yang mungkin putus harapan Tuhan. Engkau pun ada bersama-sama dengan kami yang bersuka cita menikmati Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami bisa mendapatkan kekuatan Tuhan. Kami bisa mendapatkan harapan yang baru Tuhan. Terima kasih kami ada di tempat ini Tuhan. Kami tahu Engkau akan berbicara dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak akan sia-sia pulang dari tempat ini Tuhan. Karena ini adalah tempat kudus-Mu ya Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan dengan segala kehidupan kami. Kami tahu kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Kami mau belajar andalkan Engkau dalam kehidupan kami. Dan kami mau belajar mengucap syukur dalam segala apapun dalam kehidupan kami Tuhan. Pegang erat kami Tuhan. Jadikan kami umat-umat-Mu yang setia Bapa. Terima kasih Tuhan. Terlebih firman-Mu sebentar akan disampaikan Tuhan. Berikan urapan yang khusus atas hamba-Mu Tuhan. Biar hamba-Mu berbicara dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Membongkar tanah hati kami Tuhan. Menegur kami, mendewasakan kami. Memberi jawaban buat kami. Memberi kesembuhan buat kami Tuhan. Sebab kami tahu firman-Mu itu adalah Engkau. Dan Engkau memiliki kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapkan kami juga Tuhan. Untuk kami layak menerima firman-Mu Tuhan. Kuduskan kami Tuhan. Kuduskan tanah hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Sebentar juga kami akan memberi Tuhan. Ajar kami untuk memberi lebih Tuhan. Sebab kami tahu Engkau selalu memberi lebih dari apa yang kami pikirkan, apa yang kami bayangkan. Itu yang selalu Engkau buat di dalam kehidupan kami. Ajar kami memberi dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Karena kami tahu Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah bertugas pada hari ini Tuhan. Berkati Vera Tuhan dalam seluruh kehidupannya Tuhan. Pakai segenap hidupnya Tuhan, guna hormat, kemuliaan, kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memberi dan kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak. Amin. Memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Haleluya. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Puji Tuhan. Kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali di dalam hadirat Tuhan. Saudara bersuka cita pada pagi hari ini. Haleluya. Masih dalam masa liburan panjang di mana kita merayakan cuti bersama dari hari raya Waisak ya, Waisak. Dan juga hari kesaktian Pancasila kalau tidak salah, kesaktian Pancasila. Puji Tuhan. Dan juga untuk semua saudara-saudara yang ada di tempat ini maupun yang ada di depan gadget mereka menyaksikan nanti tayangan video dari rekaman ibadah ini. Persiapkan hati saudara untuk dapat menerima kebenaran firman Allah dan juga akan kita masuk di dalam perjamuan Tuhan yang kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya agak kaget sekaligus senang juga melihat pelayan-pelayan Tuhan pada pagi hari ini yang sudah sekian lama mungkin pemain musik tidak memakai kostum seperti ini.
dengan dasi, baju putih, ya kan, rapi gitu ya. Saya pikir mereka yang akan melayani di mimbar sini. Oh enggak, ternyata. Jadi mereka yang di situ tetap. Tapi saudara bisa perhatikan bahwa seperti nampak kemuliaan Tuhan yang berbeda ya oleh saudara. Dengan adanya kostum seperti ini sudah mungkin hampir 1 abad saya tidak melihat seperti ini. Puji Tuhan, masih dalam rangka kita memperingati hari Pentakosta di minggu lalu, di mana peristiwa kamar loteng di Yerusalem, murid-murid Yesus, pengikut-pengikut Yesus dipenuhkan oleh Roh Kudus di harinya yang ke-50. Itu adalah arti dari Pentakosta itu sendiri, di mana gereja kita juga menggunakan nama itu, Gereja Pentakosta di Indonesia. Dan setelah itu banyak sekali pergerakan-pergerakan rohani, pergerakan-pergerakan secara spiritual yang digerakkan oleh Roh Kudus, bukan roh yang lain. Lewat pemberitaan-pemberitaan Injil yang disampaikan oleh murid-murid Yesus, pengikut-pengikut Yesus, bahkan juga rasul-rasul Yesus. Rasul-rasul yang terus mengajarkan kepada orang-orang Yahudi pada saat itu yang memang belum mengenal Tuhan. Dan banyak juga pada saat itu orang-orang Yahudi yang tentunya yang mereka juga berbahasa Yunani ya. Jadi pengajaran-pengajaran yang disampaikan itu di dalam bahasa-bahasa Yunani oleh rasul-rasul Yesus. Saya akan mengambil satu tema sebetulnya pada pagi hari ini, yang kemarin juga saya berpikir apa yang harus saya sampaikan. Memang Tuhan menggerakkan kepada saya bahwa tetap berbicara mengenai Roh Kudus, tetap sampaikan mengenai Roh Kudus. Melayani dengan Roh Kudus bukan dengan daging. Melayani dengan roh bukan dengan tubuh kita jasmani saja. Kita baca ayat yang pertama di dalam Kisah pasal yang ke-5, Kisah para Rasul pasal yang ke-5, di ayat yang ke-38 mulai sampai ayat 39 bagian pertama saja. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Sampai di situ saja. Di dalam ayat ini, yang dimulai pada ayat 26 dalam perikop Kisah para Rasul pasal yang ke-5 ini, dari mulai ayat 26 ini dikatakan di mana dikisahkan mengenai rasul-rasul Yesus, yaitu Petrus dan Yohanes, yang diperhadapkan dengan mahkamah agung, mahkamah agama Yahudi, yang dimana mereka saat itu ditangkap untuk dimasukkan ke dalam penjara karena pengajaran mengenai Injil Tuhan. Mereka digerakkan oleh Roh Kudus untuk mereka memberitakan Injil ke segala penjuru, seperti kita ketahui di dalam Kisah pasal yang pertama ayat yang ke-8, di mana kalau Roh Kudus itu ada pada kita semua, kita akan dikaruniai kuasa dari Roh itu. Untuk apa tujuannya? Untuk kita dapat memberitakan, menjadi saksi Yesus, menjadi saksi dari kebenaran Injil sampai ke seluruh penjuru dunia. Dan inilah yang dilakukan oleh murid-murid Yesus pada saat itu, yang bisa kita sebut juga sebagai jemaat mula-mula, yang pada surat atau kitab kisah para rasul ini pada pasal yang kedua dan seterusnya itu memang belum disebutkan bahwa kekristenan itu muncul di situ, tapi kita bisa simpulkan bahwa pergerakan Roh Kudus itulah yang bisa kita sebutkan bahwa itu adalah suatu pergerakan, atau bisa kita katakan jemaat yang sudah digerakkan oleh Roh Kudus itu adalah jemaat-jemaat yang bisa kita sebut sebagai jemaat Kristen. Tetapi tentunya kalau kita baca di selanjutnya Kisah para Rasul pasal yang 11, kalau tidak salah disitulah di mana
disebutkan bahwa jemaat-jemaat itu adalah jemaat Kristen. Jadi jemaat Kristen pertama kali itu disebutkan di Antioquia, pada jemaat-jemaat yang ada di Antioquia. Dan saudara, pada saat ini saya ingin sampaikan mengenai bagaimana pergerakan Roh Kudus yang begitu luar biasa, karya Roh Kudus yang begitu luar biasa pada saat dimana Dia bekerja pada jemaat Tuhan, pada umat Tuhan, sehingga pengkabaran Injil itu terus dilakukan sampai akhirnya banyak sekali yang percaya dan akhirnya ikut dengan Yesus atau dengan rasul-rasul, dengan pengajaran-pengajaran Tuhan. Yang pada pasal kelima ayat 38 tadi yang kita baca itu adalah perkataan dari seorang Gamaliel. Gamaliel adalah seorang ahli Farisi. Saudara ketahui bahwa Gamaliel itu adalah guru dari Paulus. Dia adalah guru yang mengajari Paulus. Paulus itu seorang ahli Taurat, saudara sekalian, ahli kitab. Dan juga dan ini adalah Gamaliel, dia adalah seorang Farisi yang memang ahli dalam Taurat, dalam kitab Taurat yang sangat dihormati. Dan pada saat mereka memperhadapkan rasul-rasul ini ke depan mahkamah agama, Gamaliel katakan, jangan bertindak terhadap orang-orang ini. Harapan mereka adalah kedua orang ini, rasul-rasul ini atau murid-murid ini dimasukkan ke dalam penjara, dihukum, ditindas, bahkan dibunuh niat. Mereka ingin sekali, banyak sekali keinginan dari umat Yahudi pada situ, orang-orang Israel juga, untuk membunuh atau menghabisi pengajaran-pengajaran tentang Yesus, yang dimana disebutkan bahwa Yesus adalah Mesias, sehingga mereka tidak menerima hal itu karena mereka tidak percaya akan hal itu. Dan Gamaliel kata, jangan bertindak terhadap orang-orang ini, biarkanlah mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan sulit hilang. Saya renungkan ayat ini dan betul juga, saudara. Kalau memang ini semua berasal dari Tuhan, pengajaran ini atau pergerakan mereka, aktivitas mereka, didasari oleh Roh Kudus yang memberikan kemampuan kepada mereka untuk memberitakan Injil ini, akan sulit bagi kita yang menolaknya untuk menghilangkannya dari hadapan kita. Karena akan timbul pengajar-pengajar yang lain. Karena ajaran tersebut juga sudah melekat di dalam hati yang mendengarkan, yang mereka sudah menerima pengajaran-pengajaran ini. Lalu kemudian pada kisah ini disampaikan bahwa akhirnya mereka dibebaskan, tetapi setelah melewati sejumlah pelarangan dan juga hukuman juga, sempat mungkin dipukuli pada situ. Kalau di sini dikatakan di ayat yang ke-40 mereka disesah. Mereka disesah itu ada juga yang pengertian yang dicambuk. Sempat dipukuli juga, terus mereka, tetapi akhirnya mereka dilepaskan. Dan kemudian Roh Kudus bekerja begitu luar biasa kepada rasul-rasul atau hamba-hamba Tuhan ini yang Tuhan pilih kepada di awal daripada pergerakan akan Roh Allah pada saat di Yerusalem, dan kemudian terus mereka menuju ke beberapa daerah sampai di Antioquia. Tuhan terus bekerja meliputi mereka dalam perjalanan mereka. Lalu kemudian di pasal yang ke-6 di sini yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa ada suatu masa, suatu saat di mana pelayanan pekerjaan Tuhan dalam satu persekutuan orang-orang percaya yang sedang dilayani pada saat itu, yang sudah menerima pengajaran akan Injil kebenaran firman Allah, terjadi juga suatu perselisihan di dalam jemaat Tuhan. Terjadi juga suatu silang pendapat di dalam jemaat Tuhan. Kita baca di dalam pasal yang ke-6 dari ayat yang pertama. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, saudara perhatikan,
pekerjaan karya dari Roh Kudus menjadikan pengikut atau murid-murid Tuhan semakin bertambah. Mereka yang menerima pengajaran ini, mereka yang menerima Injil ini. Pada saat semua makin bertambah, murid-murid pengikut Kristus semakin bertambah. Kemudian apa dikatakan? Timbullah sungut-sungut di antara mereka. Timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Apa bedanya? Orang-orang Ibrani ini adalah orang-orang yang sama-sama. Mereka semua sama sebetulnya. Cuman penyebutan-penyebutan tentang pemahaman saja. Jadi begini, orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani itu mereka yang sudah bertumbuh kembang di dalam satu pengajaran yang lebih modern. Dengan penyampaian perjanjian baru ini kan terjemahan aslinya adalah dalam bahasa Greka. Jadi mereka sudah menerima dalam bahasa Greka. Sedangkan orang-orang Ibrani bisa dikatakan orang-orang lama, orang-orang kuno. Mereka yang memahami dalam bahasa Ibrani, ahli-ahli Taurat ini, ahli-ahli Taurat yang disebutkan di dalam perjanjian baru, itu juga mereka bisa disebut mereka adalah orang-orang Ibrani. Tetapi mereka pun juga menguasai karena mereka belajar tentang kitab suci di dalam bahasa Yunani. Jadi mereka ini ada perbedaan. Kalau boleh dikatakan gambaran sekarang kita ada perbedaan suku di dalam satu gereja lah, ibaratnya begitu. Ada yang bisa berbahasa Batak, ada yang bisa berbahasa Manado, berbahasa apalagi Tionghoa dan lain sebagainya seperti itu. Kita lanjut baca. Di dalam pasal yang ke-6, tertimbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ayat yang kedua, berhubung dengan itu ke-12 rasul itu memanggil semua murid. Tidak disebutkan berapa jumlahnya di sini, secara spesifik. Mengambil semua murid berkumpul dan berkata, perhatikan di sini saudara-saudara. Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh, perhatikan rohnya huruf besar, dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Rasul-rasul katakan mereka tidak puas melihat pelayanan dari jemaat Tuhan yang dilakukan di tempat ini. Apa yang menyebabkan rasul-rasul atau hamba-hamba Tuhan ini tidak puas, tidak merasa puas? Saya pelajari bahwa rasul-rasul menganggap kita orang-orang percaya, kita percaya akan pengajaran firman Allah. Tetapi kalau kita tidak memiliki roh itu, pelayanan yang dilakukan oleh orang-orang percaya ini tidak akan memiliki dampak atau efek yang baik atau efek yang luar biasa, yang penuh dengan kuasa terhadap jemaat-jemaat Tuhan yang lain. Tidak akan memberikan suatu pengaruh yang begitu besar karena tidak adanya kuasa yang berasal dari roh itu terhadap orang-orang percaya ini. Dan rasul-rasul itu merasa bahwa mereka seperti halnya seperti dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang pertama itu kalau tidak salah, Rasul Paulus katakan di mana dia memiliki karunia Roh Kudus, tetapi kalau tidak memiliki kasih sama aja dia tuh seperti gong yang berkumandang, seperti canang yang geberincing, tong kosong nyaring bunyinya ya kalau sekarang itu peribahasa. Seperti itu. Jadi tidak ada pengaruh yang luar biasa, tidak ada kegerakan terhadap umat Tuhan yang dilayani oleh para murid-murid pada saat itu. Karena tidak adanya roh. Dan rasul-rasul itu memiliki satu kepekaan yang baik. Karena mereka digerakkan dengan roh. Jadi mereka lihat, mereka merasakan bahwa pelayanan ini tidak ada tidak ada isinya. Kalau boleh saya katakan. Sehingga mereka akhirnya memanggil seluruh murid-murid itu
Dan mereka katakan pilih. Jadi rasul-rasul ingin memiliki satu tim pelayanan yang memang dipilih oleh namanya maksud saya oleh Roh Kudus yang memiliki roh dan hikmat, kasih untuk bisa melayani pelayanan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan pada saat itu. 7 orang yang dipilih pada saat itu. Tetapi bukan rasul-rasul. Kalau saudara perhatikan di sini, rasul-rasul bukan rasul-rasul yang memilih, tetapi mereka memberikan kepada murid-murid, kepada jemaat Tuhan untuk memilih sendiri rekan-rekan sekerja. Atau kalau di sini saya bisa katakan, pilih sesama jemaat, rekan-rekan sekerja dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Beberapa bulan lalu, awal-awal tahun, bulan Februari kalau tidak salah, sempat saya adakan pertemuan dengan beberapa pengurus wadah waktu itu. Dengan Pak Pur juga mendampingi saya. Di situ saya katakan mereka ingin meregenerasi, pengurus yang lama ingin meregenerasi dengan pengurus yang baru. Kemudian kalau dulu pada zaman almarhum orang tua saya, biasanya langsung ditunjuk gitu ya. Kamu tolong melayani wadah ini. Nah, tetapi kemarin saya terapkan berbeda. Saya menerapkan seperti hal di firman Allah ini. Saya berikan kepada mereka, kembalikan kepada mereka untuk menentukan, memilih, maksudnya memilih. Untuk memilih rekan-rekan kerja mereka yang mereka kenal, yang mereka tahu kompeten, berkualitas. Yang tentunya maksud dan tujuan saya adalah yang memiliki roh yang baik, Roh Kudus itu ada pada dirinya, yang memiliki hikmat, yang memiliki keterbebanan untuk duduk sebagai kepengurusan yang baru. Dan dari beberapa wadah hasilnya akhirnya terbentuk. Dan kemudian kalau saudara ingat beberapa waktu ada sekitar 30 atau 40 orang kita doakan di sini dari beberapa wadah yang sudah terbentuk kepengurusan yang baru. Dan disitulah kita doakan. Dan inilah yang saya lakukan. Saya mengikuti daripada firman ini. Tujuannya adalah perlu memang orang-orang yang membantu dalam pekerjaan Tuhan. Karena supaya di dalam ayat yang keempat pasal yang ke-6. Supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran. Jadi rasul-rasul itu bisa memusatkan, berkonsentrasi, berfokus dalam memusatkan pikiran mereka. Di dalam doa dan pelayanan firman Tuhan. Kita fokus dalam pengajaran firman Allah. Untuk pelayanan meja, artinya di sini disebutkan seperti pelayanan meja. Untuk melayani meja di ayat yang kedua, bagian yang terakhir. Itu pelayanan meja yang dimasukkan adalah pelayanan pekerjaan Tuhan yang sehari-hari kita perhatikan di sini. Pelayan musik, WL, singer, usher, kolektan dan lain sebagainya. Multimedia, maksudnya pelayanan meja seperti itu. Bukan pelayanan yang ada mejanya. Bukan. Kalau ada mejanya ya yang di atas sana yang ada mejanya. Yang di sini nggak ada meja. Di sini adanya mic sama keyboard dan drum. Jadi pelayan-pelayan meja ditentukan, dipilih. Rasul-rasul ingin rekan-rekan sekerja, murid-murid. Saudara kan murid-murid Yesus kan? Saudara ini murid-murid Yesus loh. Saudara bukan hanya pendengar-pendengar saja, tapi saudara ini sudah murid-murid Yesus. Kenapa saya bisa bilang saudara-saudara adalah jemaat Tuhan yang adalah murid-murid Yesus? Dalam Lukas pasal 14, coba kita lari sedikit di dalam Lukas pasal 14. Untuk menegaskan, meyakinkan bahwa saudara juga adalah murid Yesus. Bukan hanya kami hamba-hamba Tuhan yang belajar sekolah kitab terus kami disebutkan adalah murid-murid Yesus yang adalah kami-kami saja, tidak. Lukas pasal 14 ayat yang ke-25. Sebenarnya ayat yang ke-25 sampai ke-35. Tapi saya akan baca di ayat yang dari ayat yang 25 saja kita baca mulai. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun, perhatikan. Banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya.
Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, Yesus melihat mereka, jikalau seorang datang kepadaku, perhatikan, jikalau seorang datang kepadaku, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. 27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara perhatikan di sini. Ini merupakan ayat di mana kita sebagai murid-murid Yesus yang harus melakukan banyak sekali hal yang bertolak belakang dengan pikiran kita. Saudara coba bayangkan apa yang Yesus suruh. Jikalau seorang di ayat yang ke-26, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki, perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara perhatikan kalau ayat ini, membenci bapaknya, membenci anaknya. Bukan secara harafiah kita artikan ini, saudara, bukan. Artinya ada di ayat yang ke-33. Kita baca ayat yang ke-33. Artinya tadi, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara saudara-saudara yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Amin. Mengerti maksudnya? Demikian pula lah tiap-tiap orang yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Saudara-saudara, mengikut Yesus itu tidak mudah, saudara. Meninggalkan segala milik saudara artinya saudara harus meninggalkan kehidupan saudara bersama dengan dunia. Saudara harus meninggalkan kehidupan saudara yang benar-benar masih berhubungan dengan dunia, terpengaruh dengan dunia. Saudara harus benar-benar hidup mengikuti jalannya Tuhan, maksudnya itu. Saudara harus mengikuti jalannya Yesus. Bukan benar-benar saudara harus benci anak-anak saudara, bukan. Gimana saudara mau menyelamatkan keluarga saudara kalau saudara tidak harus bersama-sama dengan mereka setiap saat untuk memberitakan kebenaran firman Allah, mengajarkannya? Tidak. Tetapi memang Alkitab katakan menjadi pengikut Kristus itu penuh dengan penderitaan. Nah ini. Harus memikul salib, harus menyangkal diri kan untuk mengikut Kristus. Nah, jadi murid-murid Yesus seperti itu. Jadi saudara-saudara ini murid-murid Yesus. Saudara-saudara mengikut datang ke gereja kan, ingin mendengarkan firman Tuhan, mengakui Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Artinya saudara murid-murid Yesus. Nah kemudian kita kembali ke Kisah para Rasul pasal yang ke-6. Yang pasal ke-6 tadi. Rasul-rasul ingin, hamba-hamba Tuhan ingin memilih orang-orang yang benar-benar memiliki kerinduan yang sungguh. Yang memiliki roh itu untuk melayani meja. Untuk melayani pekerjaan Tuhan yang ada di gereja. Bukan rasul-rasul yang menunjuk. Bukan saya sebagai gembala saya tunjuk kamu di sini. Tidak. Makanya oleh karena itu pada periode kemarin atau pada awal bulan lalu saya lemparkan kepada mereka dan terbentuklah beberapa pengurus yang baru telah kita doakan. Di sini dikatakan ayat yang kelima. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Perhatikan. Usul yang tadi rasul-rasul katakan, pilihlah mereka 7 orang untuk diberkati, didoakan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus salah satunya. Dikatakan apa di sini? Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, kemudian ada Parmenas dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi, berarti Yudaisme, mereka adalah dari Antiokhia yang mereka telah mengikuti Yesus. Mereka percaya kepada pengajaran Yesus. Kemudian ayat yang ke-6. Mereka ini dihadapkan, perhatikan, mereka itu dihadapkan kepada para rasul. Seperti pada saat itu kita doakan mereka di depan.
Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Begitu didoakan, Roh Allah biasanya sudah menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Dan kemudian dampaknya apa setelah mereka didoakan, setelah dipilih. Kemudian dikatakan di ayat itu, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin tambah banyak. Yang sejumlah besar dan juga sejumlah besar imam, bayangkan. Imam-imam ini adalah pergerakan yang luar biasa. Imam-imam Yahudi yang percaya akan Taurat akhirnya sejumlah besar menyerahkan diri mereka. Dan ikut percaya bersama dengan para rasul, para murid-murid. Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus dikatakan. Dan juga berhikmat. Jadi pelayanan pekerjaan Tuhan tidak bisa didasari hanya dengan kita ingin saja, kita rindu saja. Tetapi untuk kita bisa memberikan dampak yang baik kepada jemaat Tuhan, harus ada Roh Kudus yang memberikan kuasa dunamis itu, atau kuasa yang memberikan kita kesanggupan, kemampuan untuk bisa menghadirkan hadirat Allah di tengah-tengah jemaat Tuhan yang ada dalam satu kebaktian atau ibadah. Ini ayatnya. Disinilah dikatakan di mana pergerakan atau karya daripada Roh Kudus terhadap orang-orang percaya yang telah dipenuhkan, yang telah dikuasai oleh Roh Kudus. Begitu luar biasa sehingga bisa mempengaruhi mereka yang tadinya memahami dengan pandangan yang lain, sampai mereka bisa memahami dengan pemahaman mereka bersama-sama, yaitu Injil, kebenaran firman Allah. Stefanus dipilih karena dia penuh dengan Roh Kudus. Begitu juga yang lain, Filipus, Prokorus dan lain-lain sebagainya. Mereka tersebar, cuman tidak dikisahkan secara spesifik mengenai yang lainnya, mengenai Prokorus, Nikanor, Timon. Kalau Filipus ada di pasal-pasal selanjutnya. Tapi kalau saudara perhatikan, yang saya ingin sampaikan ke saudara-saudara mengenai pelayanan pekerjaan Tuhan, tidak hanya kita dipenuhi dengan maksud saya kita bertalenta dengan apa yang kita miliki kemudian kita layani Tuhan begitu saja, karena tidak bisa seperti itu. Kalau dari pembacaan firman ini dipilih 7 orang. Kalau secara numerologi itu angka 7 mengenai penggenapan atau kesempurnaan ya yang kita tahu. Jadi memang pelayan-pelayan Tuhan yang dipilih melalui Roh Kudus itu adalah mereka orang-orang yang memang benar-benar sempurna. Artinya memiliki kesempurnaan secara rohani gitu. Jadi kalau pelayan-pelayan Tuhan yang dipercayakan kepada Tuhan untuk melayani tidak hanya di ibadah minggu, ibadah wadah, sekolah minggu sampai kepada GAC lansia, saudara-saudara harus benar-benar penuh dengan Roh Kudus. Dulu saya ingat bahwa ada persyaratan kalau tidak salah dari Bapak Gembala. Atau beberapa gereja saya yakin juga masih menaruh persyaratan ini. Setiap pelayan yang melayani di altar ini, mereka syaratnya harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Selain sudah dibaptis dengan air, tapi mereka harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi saya katakan, menurut perenungan saya, untuk saudara-saudara yang tidak dipenuhi dengan Roh tapi rindu bagaimana? Saya bertanya kepada diri saya sendiri. Saya pikir ini hanya mengenai, saya menjawab pertanyaan saya sendiri bahwa ini hanya mengenai proses saja. Artinya proses di mana kita tetap akan meminta Roh itu untuk menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tetapi yang saya ingin kemukakan di sini adalah saudara-saudara harus benar-benar dengan jujur, dengan tulus untuk melayani Tuhan. Itu yang terutama. Amin. Jadi Roh itu memang memberikan. Kalau kita, saya pernah sampaikan di kebangkitan kenaikan Yesus pada saat itu, saya katakan Roh ada 2, kuasa yang diberikan dari Roh ada 2, ada eksosia, kemudian ada dunamis dalam bahasa
bahasa Greka. Tetapi dunamis itu yang kita miliki saat ini adalah yang memberikan kesanggupan, kemampuan dan keberanian untuk apa? Untuk bersaksi, untuk melayani Tuhan. Kita diberikan itu. Jadi ada pengertian dua kuasa, maksud saya dalam satu kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus. Bisa secara eksosia, bisa secara dunamis. Dan dunamis yang kita sering dimampukan oleh Roh Kudus untuk berani bersaksi tentang kebaikan Tuhan di depan umum seperti ini. Kemudian dimanapun di tengah-tengah teman-teman saudara di kampus, di pekerjaan, itu adalah kemampuan yang berasal dari Roh Kudus. Kemampuan yang Roh berikan, kesanggupan, keberanian yang Roh berikan. Inilah di mana terjadi pada pergerakan yang dikisahkan di Yerusalem untuk menyebarkan pengajaran Tuhan. Dari mulai Yudea, Samaria, sampai ke seluruh penjuru dunia, seluruh penjuru bumi. Jadi pekerjaan atau pelayanan pekerjaan Tuhan tidak bisa begitu saja saudara kemudian kucuk-kucuk maju dan kemudian kita menyanyi menyembah Tuhan, tidak bisa. Karena benar-benar pada saat dalam satu tatanan susunan ibadah itu, mengapa pujian penyembahan dilakukan di depan, di awal dari susunan atau rundown itu, untuk menghadirkan, mengundang Roh Allah, hadirat Tuhan. Itu tujuannya. Untuk Roh Allah ada di tempat ini mengundang supaya jemaat yang hadir bisa merasakan hadirat Tuhan itu terlebih dahulu sebelum firman itu disampaikan. Dan saling melengkapi pada saat pujian itu sudah dinaikkan kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh jemaat Tuhan juga mengikuti. Karena apa? Penentuannya ada di mimbar ini. Kalau saudara memimpin atau saudara ada di depan sini menyanyinya dengan roh, saya yakin dan percaya saudara akan juga merasakan roh itu ada pada saudara. Tetapi kalau saudara tidak dipenuhi bukan dengan Roh Kudus tapi dengan Roh Kudis, saya rasa juga kudis yang ada pada saudara. Karena apa? Karena jemaat akan melihat ke mimbar kan? Saudara, jemaat akan melihat ke depan. Jadi saudara yang di mimbar sini harus bisa dikuasai oleh Roh Kudus. Wajib untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Lalu bagaimana kita untuk bisa dikuasai? Tadi firman Allah katakan, kita harus meninggalkan segala yang kita punya. Bukan harta benda material kita tinggalkan terus kemudian kita jadi gembel, saudara. Enggak, bukan begitu. Kehidupan lama maksudnya, kehidupan lama. Saudara dibaptis dengan roh, kehidupan lama saudara harus tinggalkan. Seperti Saulus kan, Saulus sebelum dia bertobat, dia adalah penganiaya orang-orang Kristen. Dia adalah penganiaya orang-orang pengikut-pengikut Yesus, murid-murid Yesus. Dia yang menangkap-nangkapi, yang membunuh segala macam. Tetapi dalam Kisah Para Rasul 9 dikatakan, Saulus adalah akhirnya dia diubahkan dari kehidupan lama dia menjadi seorang Paulus, kehidupan baru. Kisah Para Rasul 9, coba kita baca. Kisah Para Rasul 9 ayat 15 sebentar saja. Tetapi firman Tuhan itu kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Tuh. Perikopnya pasal 9 ini adalah Saulus bertobat. Saulus adalah pilihan Tuhan. Dia adalah alat. Nah, kita ini adalah alat-alatnya Tuhan, saudara. Dia menyuruh Ananias untuk mencari Saulus, untuk mengurapi dia, untuk berdoa kepada Saulus. Dia adalah alat pilihan Tuhan. Saudara-saudara yang di depan sini yang melayani saat ini adalah alat pilihan Tuhan. Alat itu kan kalau kita ketahui pemahaman kita adalah alat suatu yang akan dipergunakan, dipakai. Jadi alat bantu gitu, membantu untuk melakukan satu kegiatan atau aktivitas tertentu yang memang membutuhkan satu alat, satu benda gitu maksudnya. Jadi saudara akan
dipakai Tuhan, digunakan Tuhan untuk apa? Untuk melayani dia. Melayani umat-umat Tuhan yang Tuhan percayakan. Baik di tempat ini atau di mana Tuhan percayakan kepada saudara. Saulus adalah pilihan Tuhan. Saudara ketahui cerita tentang Saulus, begitu dia dibenci oleh umat-umat Tuhan. Sangat dibenci dia. Tetapi akhirnya kalau Tuhan udah ubahkan, Saulus artinya apa? Dia meninggalkan, dia katakan di Alkitab juga dia katakan bahwa apa yang pernah terjadi padaku pada masa lalu itu kuanggap sampah. Dia harus akui itu, kuanggap sampah. Tidak ada artinya apapun. Tidak ada artinya apapun. Tidak memiliki, tidak ada sesuatu yang harus dibanggakan di saat ini dengan apa yang pernah terjadi pada masa lalunya Paulus. Jadi saudara-saudara, nah memang kalau Roh Kudus bekerja tuh ada tanda-tanda memang. Biasanya diikuti dengan tanda-tanda kalau biasanya. Ada pergerakan selain bahasa roh tapi ada juga ada bunyi-bunyian yang lain, bunyi-bunyi asing gitu maksudnya. Tapi memang kalau Roh Kudus sudah bekerja, jadi saudara tegang. Jadi itu makanya Roh Kudus gerakan. Jadi saudara jangan tegang, jangan ngantuk juga sebetulnya. Jadi gitu. Kita kembali bahwa tujuan kita di dalam mengikuti Yesus, di dalam melayani pekerjaan Tuhan, selain kita harus memiliki roh, tujuan sebagai orang-orang percaya kita apa sih? Tentunya kita ingin menerima keselamatan itu, bukan? Untuk kita mengenal Yesus dengan benar, untuk kita memahami firman ini yang saudara pegang, baik dalam bentuk buku, dalam bentuk gadget, saudara harus memahaminya. Tidak bisa dengan nalar, dengan asumsi-asumsi saudara sendiri, dengan intelektual saudara sendiri. Tetapi saudara harus memahaminya. Saudara bisa paham lewat kuasa daripada Roh Kudus. Untuk bisa memahami firman Allah, untuk bisa mengenal Yesus lebih dekat. Karena memang seperti dalam kisah pasal 4 ayat 12. Di mana keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Karena memang di bawah kolongan langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada kita. Nama lain yang diberikan kepada kita selain Yesus, yang dimana oleh Yesus kita diselamatkan. Nah itu, kisah 4 ayat yang ke-12. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Hanya Yesus. Pengorbanan Yesus di kayu salib begitu mulia, sangat luar biasa. Tidak ada yang bisa gantikan pengorbanan Dia. Walaupun dua orang penjahat yang ada di sampingnya itu tidak berarti apa-apa mereka itu. Tetapi Yesus, darah yang mengalir sampai di akhirnya mati. Disitulah kita yang sebagai umat-umat Tuhan harus benar-benar memahami akan arti daripada pengorbanan Yesus Kristus lewat kuasa dari Roh Kudus yang memampukan kita untuk meneruskan, untuk menjalani, melakukan warisan kisah atau penceritaan atau menjadi saksi Tuhan. Kalau kita menjadi saksi itu kita bisa bersaksi lewat banyak hal. Kalau sekarang medianya sudah banyak, dulu juga sudah ada sih. Lewat pujian, lewat penyembahan, lewat kata-kata, lewat firman Allah. Kalau dikatakan, kalau saudara perhatikan dalam Kisah Para Rasul, kalau saudara baca di pasal yang sebelumnya, di pasal yang keempat, saudara perhatikan di dalam Alkitab, itu ada dari mulai ayat 23 sampai ayat 31, itu adalah doa jemaat-jemaat Tuhan pada saat itu, awal jemaat mula-mula. Di mana begitu mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus, dikatakan bahwa mereka memiliki keberanian yang lebih lagi untuk mereka memberitakan firman. Jadi setelah saya pikir-pikir juga, setelah saya renungkan bahwa kalau saudara-saudara yang sudah mengenal firman Allah dari masa kecil, saudara sudah ikut sekolah minggu, diajari oleh guru-guru sekolah minggu tentang Daud, tentang Goliat dan lain sebagainya, sampai saudara terus mengikuti sampai dewasa saat ini, berarti saudara sudah
layak untuk menyampaikan pemberitaan firman Tuhan. Jadi tugas saya juga tidak begitu banyak kalau untuk menyampaikan firman. Jadi saudara sudah bisa, benar. Kalau Roh Kudus sudah Roh Kudus sudah berkuasa atas saudara, di sini dikatakan. Murid-murid menjadi berani kan menyampaikan firman Allah kepada mereka. Jadi mereka yang sudah belajar, apalagi sudah ikut PA, rajin, tidak pernah absen ikut PA. Wah, yang nantinya akan mendapat sertifikasinya cum laude. Mungkin. Ya itu sudah harusnya bisa untuk ditugaskan. Coba nanti saya akan tugaskan mereka untuk menyampaikan, membagi kebenaran firman Allah. Firman Tuhan, khotbah di wadah-wadah. Coba tolong pengurus wadah, jangan lupa ya, itu ditugaskan. Jadi mereka yang sudah itu sudah harus berani Roh Kudus. Kalau saudara nggak berani, berarti saudara belum dipenuhi Roh Kudus. Sudah gitu aja kesimpulannya. Kan yang memberikan keberanian, kesanggupan itu Roh Kudus. Kalau saudara mengklaim diri saudara sudah dipenuhi Roh Kudus, berarti artinya saudara berani dong. Nah, saudara berani menyampaikan kebenaran firman Allah. Tapi harus dengan benar, harus dengan Roh Kudus, jangan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus pasti melenceng itu. Jadi harus benar. Jadi saudara-saudara yang sudah kenal firman Allah dari sekolah ini sampai bahkan ikut PA, siapa yang nggak pernah absen. Apalagi kemarin kita ikuti doa pencurahan Roh Kudus 10, nggak ada yang absen itu. Bagus, saya lihat, nggak ada yang absen yang ikut. Artinya saudara sudah dipenuhi Roh Kudus, artinya saudara sudah berani, sudah bisa menyampaikan kebenaran. Jadi mengajar awal-awal kita coba Bu Sandra di sekolah minggu coba tolong. Jadi guru-guru sekolah minggu ajari nih anak-anak dari jemaat Tuhan dari sekolah minggu, ajari firman. Dari situ dulu, kemudian nanti di wadah. Mungkin hari Kamis nanti kita tugaskan hari Kamis. Atau di doa puasa saja. Bapak-bapak yang majelis yang sudah ikut PA rajin ini jangan cuma lihat-lihat ke atas, tapi kita harus benar-benar lihat-lihat memandang kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan keberanian. Gitu. Jadi saya yakin dan percaya bahwa kalau Roh Kudus memang bekerja ke dalam kehidupan kita, pasti Tuhan berikan petunjuk, ilham. Kalau saya katakan, kan segala tulisan yang diilhamkan Allah, diilhamkan Tuhan. Saudara ingin perkatakan sesuatu mengenai firman, ada yang di hati saudara, di perasaan saudara ingin bicara tentang apa, misalkan kasih Yesus, misalkan tentang peranan Yesus dalam hidup saya. Nah itu sebuah kesaksian. Dan kemudian itu bisa disisipkan dengan beberapa firman-firman Allah, dengan ayat-ayat firman Allah. Amin. Jadi siap ditugaskan ya saudara. Karena kita ini, kalau saya boleh katakan seperti Yudas katakan, coba ini saya teringat dengan satu ayat ini, ayat terakhir ini. Yudas, kita akan masuk dalam perjamuan. Di dalam Yudas di ayat yang ke-17 kalau tidak salah. Sebentar saya cari dulu. Ya, ayat yang ke-17. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, jemaat Tuhan yang ada, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita. Ingatlah dahulu, ini Yudas kan, udah di bagian terakhir. Jadi ingat yang dahulu disampaikan oleh rasul tentang pengajaran-pengajaran kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian ayat 18, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, telah diingatkan dari sekarang, dari dulu, dari sebelumnya. Menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. 19 perhatikan. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa apa? Tanpa Roh Kudus. Jadi yang saya ingin tekankan garis bawahi adalah menjelang akhir zaman. Itu sekian ribu tahun yang lalu, sekian pengkisahan penulisan kitab ini, dan menjelang akhir zaman. Nah sekarang kita ada di akhir zaman loh saudara, di zaman yang akhir, di masa yang terakhir dari akhir zaman. Jadi kita tinggal, kalau saya dapat katakan juga kita ada di injury time, masa injury time. Tinggal menunggu waktu kedatangan Tuhan yang kita tidak ketahui kapan waktunya itu. Jadi kita ada di akhir zaman. Jadi kapan lagi saudara waktunya saudara, kalau tidak saudara tunda-tunda untuk melayani firman Tuhan, menjadi saksi Tuhan, kapan lagi waktunya? Kalau Roh Kudus sudah menguasai saudara, artinya saudara sudah memiliki keberanian, kesanggupan, kemampuan untuk menyampaikan firman Allah dengan benar. Jadi pemain musik juga suatu waktu bisa. Kalau memang ini, apalagi di sini ada yang guru kan. Jadi sudah bisa, selain guru sekuler tapi dia juga bisa jadi guru sekolah minggu di sini, ya kan? Gitu.
Tapi sebelum itu kita akan mulai dengan mereka-mereka yang sudah ikut di pendalaman Alkitab yang rajin. Jadi kita mulai dari situ, kemudian kita akan beranjak sampai seterusnya. Saudara-saudara harus bisa, saudara harus berani menyanyikan firman Allah. Saudara harus berani, dimanapun saudara, artinya dalam lingkungan saudara, saudara harus berani. Karena kita akan mengalami pergerakan yang besar. Kan tadi disebutkan, banyak yang mengikuti akhirnya, sejumlah besar banyak, menghasilkan sejumlah besar orang percaya mengikut pengajaran ini. Dan tidak ada yang mustahil kalau nanti akhirnya banyak orang-orang yang akan bertobat. Kita ada di menit-menit terakhir atau di waktu-waktu yang terakhir dari akhir zaman. Jadi tidak ada waktu lagi kita untuk bersantai-santai, hanya duduk mendengarkan seperti ini, monolog seperti ini sistemnya. Tidak bisa saudara, saudara harus melakukan sesuatu. Tapi yang saya ingin perhatikan adalah saudara harus benar-benar melayani, melakukan satu pekerjaan Tuhan ini. Dengan benar, dengan tulus. Dasarnya adalah Roh Kudus. Dengan kasih. Jangan ingin menjalani satu hidup saudara untuk menentukan sesuatu, saudara jangan bimbang. Hidup kita memang penuh dengan kebimbangan, betul. Tetapi saudara jangan disampaikan. Yakobus 1 ayat 8, coba sebentar kita lihat di multimedia. Yakobus 1 ayat 8. Orang yang mendua hati tidak akan ada ketenangan dalam hidupnya. Betul ya? Amin. Orang yang mendua hati itu bicara tentang kebimbangan. Kan ada di cabang, mau pilih yang mana? Dua hati, mau pilih yang mana? Mendua hati itu maksudnya ada persimpangan. Gimana saya mesti milih? Itu bimbang. Jadi jangan ada kebimbangan. Kemudian kalau di ayat yang ke-6 dulu deh. Coba ayat yang ke-6, Yakobus 1 ayat yang 6. Yang ke-6. Nah, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang sebab orang, apa katanya di sini? Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Kemudian ayat 7, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Coba saudara bayangkan. Jangan mengira sesuatu dari Tuhan apa? Ya Roh Kudus. Kuasa dari Roh Kudus. Jadi jangan mengira ia bisa menerima kuasa dari Roh Kudus. Karena mendua hati. Jangan bimbang, jangan takut gitu loh. Maksudnya firman Allah ini adalah jangan takut. Mau melayani Tuhan saudara harus yakin, mantap. Karena saudara harus percaya bahwa saya ada Roh Kudus yang memampukan saya. Jadi kalau ditugaskan nanti hari Jumat ibadah penutup doa puasa bawa firman. Oh puji Tuhan, haleluya. Baik, siap, diterima. Nah itu langsung mantap bawa firman. Ya 20 menit lah. 20-25 menit, gak usah panjang-panjang. Kalau saya panjang memang nih, susah mau stop. Jadi perhatikan tadi, orang yang mendua hati tidak tenang hidupnya. Nah, bukan saya yang bilang. Jadi orang yang bimbang gak tenang. Jadi mantap kalau menentukan sesuatu. Baik dalam pekerjaan saudara, memutuskan sesuatu, berdoa dengan Roh Kudus. Karena akan apa yang saudara ambil keputusan pada saat itu, itulah yang memang berasal dari Roh Kudus. Dan itu saya yakin, saudara akan diperbuatnya berhasil. Amin. Asal ada Roh Kudus. Ya, kita akan masuk dalam perjamuan suci. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi saudara sudah mengerti akan firman Tuhan. Nanti saya akan sampaikan kembali di ibadah yang kedua. Kita akan masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingin naikkan satu pujian. Dari semula telah kau tetapkan hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan telah disampaikan. Siapkan hati saudara. Siapkan pikiran saudara. Terfokus kepada Tuhan untuk menerima salah satu janji Tuhan lewat pengorbanan di atas kayu salib. Tubuh dan darah Yesus sebentar lagi kita akan terima, kita akan makan dan minum. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan, fokuskan hati saudara kepada Tuhan. Terima hadiratnya. Terima kasih Yesus.
semula. Haleluya. Dalam tanganmu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Kau siapkan bagi masa depanku Yang penuh harapan. semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku semua baik, semua baik. Amin, haleluya. Semua baik, semua baik. Apa yang kau telah perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat roh-Mu yang telah hadir bersama dengan kami. Terima kasih Yesus untuk setiap kebaikan-Mu. Tuhan, sebagai manusia biasa kami tidak akan sanggup untuk berjalan, bertindak tanpa adanya roh-Mu di dalam kehidupan kami. Berkuasalah terus Tuhan di dalam kehidupan kami. Kuasai hati, roh, pikiran, perasaan, jiwa kami Tuhan. Kendalikan sepenuhnya Tuhan Yesus. Kami ingin hidup benar-benar di bawah kendali daripada roh-Mu Tuhan. Mampukan kami, kuatkan kami, berikan kami kesanggupan untuk menjalani setiap hidup kami, untuk kami melangkah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, karunia roh yang Engkau berikan kepada kami, memberikan kami kuasa untuk kami dapat menjadi saksi-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan, mampukan kami sebagai orang yang percaya, jemaat Tuhan GPD Bethlehem, supaya kami terus bisa menjadi berkat, memiliki dampak yang baik bagi lingkungan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, perlengkapi terus kami Tuhan dengan kuasa roh-Mu, dengan kuasa daripada firman-Mu, dengan kuasa-kuasa yang dari tempat maha tinggi Tuhan, sehingga kami benar-benar hidup benar berlandaskan akan firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib yang telah menebus kami dan yang telah mengampuni kami, melepaskan kami dari jerat dosa. Tuhan, kami akan menerima perjamuan-Mu Tuhan Yesus yang kudus, tubuh dan darah-Mu yang merupakan lambang dari kesetiaan-Mu, kasih-Mu kepada kami Tuhan, yang akan kami makan lewat roti dan akan kami minum lewat anggur. Tuhan memberkati kiranya roti dan air anggur ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Biarlah kami menerima kuasa dari tubuh dan darah-Mu ini Tuhan. Apapun yang kami rasakan pada pagi hari ini boleh dilepaskan, sakit penyakit boleh disembuhkan, segala kuasa-kuasa yang mengikat kami, kuasa-kuasa yang bukan daripada roh-Mu, Engkau lepaskan Tuhan lewat darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau akan menyucikan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Siapkan hati kami, pikiran kami, perasaan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang ada, jemaat Tuhan yang ada. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap untuk menerima perjamuan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Karya terbesar. Saya undang para pelayan-pelayan Tuhan.